wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan tentang analisis usaha kami dari Omah SW Roti dan Snack. Anggota kelompok yang pertama ada Mutiara Rafi Putri dengan NIM F02200092 dan saya Nabila Faizatul Husna dengan NIM F02200096. Oke, selanjutnya ada profil usaha dari Omah SW. Nama usahanya adalah Omah SW Roti dan Snack oleh khas Semarang. Jenis usahanya itu food and beverage. Alamatnya ada di Jalan Kemajuan 2 nomor 338 Semarang. Media sosialnya ada di Instagram omahsw.id. Pemiliknya Sri Wijayanti. Omah SW adalah usaha yang didirikan oleh Ibu Sri Wijayanti. Nama usaha diambil dari singkatan nama pemilik. Omah SW memiliki banyak bidang usaha, yaitu studio musik, wartel, kafe, nasi prasmanan, fashion, kos, dan roti dan snack. Usaha Omah SW Roti dan Snack sendiri didirikan pada tahun 2019. Usaha roti dan snack ini sendiri didirikan karena pemilik memiliki hobi membuat roti dan terpikir untuk menjadikannya hobi sebagai bisnis. Selanjutnya ada produk dari Omah SW Roti dan Snack. Ini ada beberapa produk dari Omah SW. Oke, yang pertama memasuki aspek manajemennya. Oke, dari aspek manajemen yang pertama ada analisis berdasarkan 4 pilar manajemen, yaitu ada planning, organizing, actuating, dan controlling. Yang pertama ada planningnya, membuat produk sesuai permintaan konsumen dan menargetkan keuntungan 500 hingga 1000-an rupiah tiap potong roti atau snack. Organizingnya dalam usaha Omah SW Roti dan Snack tidak ada organisasi karena usaha dijalankan oleh sendiri. Actuating, arahan yang diberikan merupakan arahan dasar yang diberikan kepada orang yang dapat membantu. Omah SW dijalankan oleh pemilik, dibantu oleh seorang anak. Arahan yang diberikan seperti mengarahkan untuk menunggu hingga menit sekian untuk membuat suatu makanan. Dan yang terakhir ada controlling. Pengendalian yang dilakukan Omah SW adalah dengan mencegah terjadinya kesalahan dengan melakukan proses pengawasan pengendalian terhadap tenaga kerja yang membantu dan memperbaiki apabila telah terjadi kesalahan dalam proses pembuatan pesanan roti dan snack. Selanjutnya ada analisis aspek produksi dan operasi. Yang pertama, lokasi operasi berada di Jalan Kemah Jaya 2 nomor 338 Semarang, lebih tepatnya di rumah pemilik Omah SW. Lokasi tidak menjadi masalah mengingat produksi yang dilakukan jika ada pesanan sehingga tidak ada jumlah besar. Yang kedua, volume operasi mengikuti pesanan pelanggan karena Omah SW menggunakan sistem pre-order 2 kali dalam seminggu. Omah SW juga terkadang menyiapkan produk setiap beli atau ready stock dengan melihat minat pelanggan dan produk yang biasa di stok adalah produk yang lebih tahan lama. Yang ketiga, mesin utama pembuatan roti dan snack terdiri dari oven dan kompor, serta peralatan-peralatan pendukung lainnya yang memadai untuk memenuhi permintaan. Yang keempat, persediaan bahan baku dan bahan pelengkap mengikuti pesanan pelanggan yang masuk, sehingga tidak terjadi kekurangan ataupun kelebihan bahan baku. Dan yang kelima, tenaga kerja tetap di Omah SW adalah pemilik sendiri, dengan pekerja tidak tetap dibantu oleh anak dan keponakan. Selanjutnya ada analisis aspek pemasaran. Oke, yang pertama itu ada analisis aspek pasar. Yang pertama ada golongan pasar. Omah SW memilih untuk berbisnis pada pasar konsumen karena memproduksi roti dan snack untuk keperluan konsumsi pelanggan, bukan untuk diolah dan dijual kembali. Yang kedua, segmentasi pasar. Segmentasi pasar yang dipilih Omah SW adalah pasar usia dewasa dan perekonomian menengah ke atas. Yang ketiga, strategi segmentasi pasar. Omah SW menggunakan strategi operational excellence. Omah SW mengeluarkan biaya lebih besar untuk memuaskan konsumen secara jangka panjang dan membuat produk dengan kualitas yang baik demi memuaskan konsumennya. Selanjutnya ada analisis kelayakan bisnis. Yang pertama itu ada permintaan akan produk snack dan roti tergolong tinggi di Semarang, yang mana akan menjadi daya serap tertinggi bagi Omah SW Roti dan Snack. Yang kedua, strategi pemasaran yang digunakan adalah dengan mengenalkan produk menggunakan media sosial seperti Instagram dan melalui mulut ke mulut. Yang ketiga, Omah SW cukup dikenal masyarakat Tembalang. Kedudukan usaha ini berada baik di pasar. Yang keempat, kondisi pasar snack dan roti di Semarang adalah masyarakat mencari produk dengan kualitas yang tergolong premium, namun harganya masih dapat dijangkau. Yang kelima, penerapan harga dari Omah SW adalah dengan menjumlahkan biaya produksi dibebankan dengan biaya tenaga kerja, serta ditambahkan jumlah keuntungan yang diinginkan. Keuntungan ini berbeda tiap produk, tidak menetapkan persenan untuk menghitung keuntungannya. Dan yang keenam,
Persaingan yang cukup ketat membuat mahasiswa semakin mempertahankan kualitas yang diberikan dan meningkatkan jumlah snack yang dapat dipesan. Selanjutnya ada analisis forecasting penjualan. Mahasiswa memperkirakan penjualan dengan melihat jumlah pre-order yang diterima setiap minggunya. Forecasting dilakukan dengan pendapat dari kepala pemasaran atau pemilik usaha sendiri, yang mana mempertimbangkan total penjualan yang terjadi. Yang ketiga ada aspek SDM atau sumber daya manusia. Pemilik yaitu Ibu Sumijiwati selaku owner, karena SW adalah usaha rumahan dengan sistem pre-order. Perencanaan sumber daya manusia yang dibuat cukup hanya dengan mengandalkan owner saja. Apabila peminatan meningkat, owner meminta bantuan keluarga sebagai tenaga kerja tambahan. Dikarenakan SW Roti dan Snack tidak memiliki karyawan, maka penilaian kinerja tidak dapat dilakukan. Namun, SW ini menggunakan tenaga kerja yang berasal dari keluarga sendiri, dan metode penilaiannya adalah berorientasi pada masa lalu dan masa depan. Kriteria pengukuran kinerja dari SW Roti dan Snack adalah menggunakan kriteria relevansi, di mana kesesuaian antara kinerja dan tujuan penilaian kinerja. Ini berarti kesesuaian antara tujuan perusahaan dengan kinerja tenaganya. Dan tentunya perusahaan ini melakukan proses penilaian kinerja mempertahankan nilai objektivitas, di mana objektivitas dalam proses penilaian berarti tidak adanya pilih kasih, pengistimewaan, atau bahkan kecurangan dalam proses penilaian kinerja. Proses penilaian kinerja SW Roti dan Snack adalah dengan penentuan sasaran tujuan perusahaan dengan bagaimana kinerja saat menjalankan operasi. Tidak ada standar khusus penentuan standar kinerja, namun terdapat ketentuan berupa tenaga kerja dibagi tugas secara adil dalam proses pembuatan produk. Dalam mengevaluasi hasil kerja perusahaan SW Roti dan Snack, perusahaan ini melakukan evaluasi setiap minggunya. Tujuan dari evaluasi ini adalah untuk mengetahui apakah produk yang dibuat sudah sesuai bahan baku dan proses pembuatannya. Selain itu, apakah terdapat produk yang terbuang dan cepat basi. Teknik penilaian instrumen adalah dengan menggunakan checklist terhadap tujuan yang sesuai dengan evaluasi. Kualitas instrumen yang dicirikan adalah kepraktisan atau practicability, di mana evaluasi sepraktis mungkin sehingga mudah diingat untuk produk berikutnya. Untuk yang menilai evaluasi perusahaan SW Roti dan Snack, individual, di mana penilaian dilakukan oleh pemilik dari perusahaan itu sendiri, dan yang dinilai adalah kinerja dari keseluruhan tenaga kerja yang memproduksi produk. Penilaian ini dilakukan setiap minggunya setelah pesanan produk sudah diterima konsumen. Selanjutnya ada syarat-syarat dilakukan penilaian kinerja tenaga kerja secara maksimal adalah dengan jujur dan adil saat proses produksi, sehingga diterima di tangan konsumen. Saat penilaian dilakukan atas pemikiran yang analitis. Aspek-aspek yang dinilai berupa yang pertama ada prestasi kinerja, menilai hasil kerja apakah produk yang diproduksi sesuai atau tidak dengan resep. Yang kedua ada tanggung jawab, apakah tenaga kerja bertanggung jawab terhadap tugasnya seperti tidak sibuk dengan handphone ketika menunggu roti sedang dimasak dengan oven. Yang ketiga ada kejujuran, dengan tidak mengurangi atau melebihi dari saat pembelian bahan baku dan tidak mengurangi penggunaan bahan baku ketika produksi. Yang keempat ada kerjasama, selama proses produksi seluruh tenaga kerja saling membantu apakah terdapat kendala dalam produksi. Dan yang kelima ada prakarsa atau inisiatif. Dalam usaha SW Roti dan Snack, seluruh tenaga kerja dapat berinisiatif memberikan ide produk terbaru untuk dimasukkan dalam katalog produk. Tantangan dan hambatan dalam penilaian kinerja yang pernah dilakukan oleh pemilik usaha SW Roti dan Snack adalah kurangnya waktu yang tersedia untuk melakukan penilaian karena kesibukannya. Selanjutnya ada aspek operasional. Aspek operasional ini yang pertama ada analisis aspek teknik dan teknologi. Yang pertama, perusahaan SW Roti dan Snack memilih lokasi perusahaan yang dijadikan satu dengan rumah pribadi. Dua, layout khusus perusahaan tidak ada, layout mengikuti susunan rumah. Yang ketiga, teknologi yang digunakan dalam produksi menggunakan teknologi masak yang sering ditemui, seperti kompor dan oven. Yang keempat, metode persediaan yang digunakan adalah membuat persediaan bahan baku, bukan barang jadi. Dan yang kelima, kualitas tenaga kerja yang dibutuhkan adalah terampil dalam memasak. Selanjutnya ada strategi produksi dan perencanaan produk. Yang pertama ada strategi produksi. SW melakukan strategi produksi dengan melakukan penelitian produk dan roti snack, apa yang diminati dan sedang tren di kalangan masyarakat. Produk dibentuk dengan sebaik mungkin. Yang kedua, produk pemilihan teknologi untuk proses produksi.
OMA-SW memilih proses menghasilkan produk dengan teknologi yang mudah ditemukan dan mudah mendapat mesin atau alat pengganti apabila terjadi kendala. Seperti kompor dan oven, peralatan tersebut mudah ditemukan dan mudah untuk diganti apabila terjadi kerusakan. Yang ketiga, jenis teknologi untuk produksi. Penggunaan teknologi yang digunakan OMA-SW ditujukan untuk pembuatan produksi dengan jumlah yang besar. Selain itu, penggunaan peralatan teknologi mudah ditemukan dan dipindahkan apabila diperlukan. Yang keempat, ada gedung. Untuk gedung sendiri, perusahaan OMA-SW tidak memiliki gedung. Dikarenakan perusahaan ini menjadi usaha rumahan, yang mana pusat produksi menjadi satu dengan rumah pribadi. Selanjutnya ada rencana operasional produksi. Itu ada permintaan akan produk akan dibuat sesuai pesanan. Yang kedua, kapasitas yang digunakan fokus pada bahan baku bukan barang jadi. Suplai bahan diperoleh secara mandiri dengan mencari bahan baku sendiri. Dan yang keempat, modal kerja yang digunakan adalah menggunakan dana pribadi dan keuntungan atau kas perusahaan. Selanjutnya ada pengawasan dan pengendalian kualitas. Yang pertama, melihat keinginan konsumen akan produk tertentu. Apakah ada masukan terhadap produk atau apakah ada masukan dengan pesanan khusus. Yang kedua, melatih tenaga kerja lebih terampil dan hafal dalam memproduksi produk tertentu. Yang ketiga, evaluasi performa tenaga kerja setelah melakukan proses produksi. Dan yang keempat, mengubah tindakan di masa mendatang apabila terjadi kesalahan. Selanjutnya ada aspek keuangan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, jadi kita masuk ke analisis aspek keuangan. Jadi di sini karena usaha OMA-SW Kotit dan Snack ini adalah usaha perorangan yang dijalankan oleh satu owner saja. Investasi atau modal awal OMA-SW bersumber dari harta milik owner. Lalu anggaran keuangan OMA-SW Kotit dan Snack meliputi anggaran tunai, penjualan, laba, modal, dan belanja. Dan jumlah anggaran ini tidak pasti sama untuk setiap bulannya karena menyesuaikan jumlah dari pesanan yang masuk. Kemudian, OMA-SW Kotit dan Snack belum melakukan analisis rasio keuangan seperti rasio likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas, sehingga sulit untuk mengetahui dengan pasti apakah kondisi keuangan usaha ini dalam keadaan baik atau buruk. Kemudian untuk alokasi dananya, OMA-SW melakukan alokasi dana untuk modal kerja. Lalu untuk sumber pendanaan, OMA-SW tidak atau belum menerima sumber pendanaan dari luar atau eksternal berupa investasi dari investor. Jadi sumber pendanaannya masih dari dana pribadi dan modal sendiri. Kemudian OMA-SW Kotit dan Snack tidak melakukan pinjaman utang kepada lembaga tertentu. Pinjaman ini berasal dari keluarga yang dilakukan saat membutuhkan untuk belanja bahan baku, bahan pelengkap, dan peralatan untuk membuat kue. Pengembalian utangnya dilakukan secepatnya setelah adanya penerimaan dari penjualan, sehingga utang ini masuk kepada golongan utang jangka pendek. Next. Nah, kemudian kami melakukan analisis untuk membuat laporan keuangan sederhana dan juga analisis rasio dari OMA-SW. Yang pertama, kita masuk ke laporan penjualan dan biaya dari OMA-SW Kotit dan Snack pada bulan Mei 2022. Di sini kita bisa lihat ada jenis produknya, ada 13, lalu dengan volume bijian dan dengan harga per unitnya. Lalu kemudian dikalikan dan kita mendapatkan total pemasaran atau penjualan pada bulan Mei itu sebesar 12.490.000. Next. Kemudian ada biaya produksi per bulannya atau HPP. Itu ada dua jenis bahan, yaitu bahan baku utama dan yang kedua bahan penolong. Kemudian dari hasil perhitungan kita mendapatkan total bahan baku sebesar 4.940.000 dan dengan total bahan penolong sebesar 1.015.000. Dan kemudian dijumlahkan dan kami mendapatkan jumlah total itu atau HPP-nya itu 5.955.000. Next.
Kemudian untuk biaya operasional usaha ada 6 jenis, yaitu gaji pegawai, lalu transportasi, telepon atau listrik, lalu alat tulis kantor, sewa tempat usaha, dan lain-lainnya. Yang dijumlahkan itu total biaya operasionalnya sebesar 1.580.000. Next. Kemudian analisis penyusutan dari OMA SW Kopi dan Snack. Ada 3 jenis penyusutan, yaitu bangunan, peralatan, dan kendaraan. Untuk OMA SW sendiri tidak ada penyusutan bangunan karena statusnya sewa. Lalu yang kedua ada penyusutan kendaraan. Dari hasil perhitungan metode garis lurus, kami mendapatkan nilai penyusutan untuk bulan ini adalah 1.416.667. Lalu untuk peralatannya, kami mendapatkan angka sebesar 500.000. Dan kemudian bisa dilihat untuk hasilnya di tabel yang keempat atau yang paling bawah itu. Next. Lalu kemudian masuki laporan posisi keuangan atau neraca dari OMA SW untuk bulan Mei. Yang diperhitungkan ada aset, kewajiban, modal, dan laba rugi. Untuk asetnya, dari aset lancar dan aset tetap didapatkan angka sebesar 26.733.333. Lalu untuk kewajibannya tidak ada. Lalu untuk modalnya sebesar 23.757.450. Lalu untuk laba ruginya total ada 2.975.883, sehingga didapatkan total kewajiban dan modalnya itu 26.733.333 atau sama dengan total aset. Next. Kemudian ini ada laporan laba rugi dari OMA SW di bulan Mei. Itu ada pendapatan dari penjualan dan harga pokok penjualan atau HPP-nya tadi itu mendapatkan laba kotor sebesar 6.535.000. Lalu ada dikurangi biaya operasional usaha dan biaya penyusutan itu sebesar 3.496.667. Nah, jadi didapatkan hasil laba bersih sebelum pajak itu 3.038.333. Lalu dikenakan pajak 0,5 dari omset. Itu nanti pajaknya sebesar 62.450, sehingga didapatkan laba bersih setelah pajaknya itu 2.975.883. Lalu dari hasil perhitungan dari awal tadi kita juga mendapatkan margin kotornya itu sebesar 52%, margin bersihnya 24%, lalu ROI atau ROA-nya sebesar 11% dan ROE-nya itu 13%. Next. Lalu kami juga menghitung rasio dari OMA SW Roti dan Snack. Di sebelah kiri ada tabel untuk menghitung NPV, IRR, dan PI yang kami dapatkan dari perhitungan arus kas yang masuk. Nah, untuk NPV-nya didapatkan 2.570.258. Lalu kemudian IRR 13,7%, lalu dan PI-nya ada 1,1. Nah, untuk catatan NPV bila bernilai positif itu maka proyek atau usaha itu dapat diterima dan bisa dilihat NPV dari OMA SW normal atau positif. Lalu IRR-nya jika di atas DF maka proyek diterima dan bisa dilihat
nilainya ada di atas DF, yaitu 13%, sedangkan DF-nya 10%. Dan PI-nya itu jika di atas 1, maka proyek atau usaha diterima, dan bisa dilihat PI-nya OMA-SW itu 1,1. Lalu untuk payback periodnya dari perhitungan kita mendapatkan bahwa sebelum akhir tahun keempat itu sudah positif untuk saldonya. Lalu jadi untuk perhitungan 4 tahun keempat dalam bulan 2,43 atau dibulatkan menjadi 3 bulan, itu berarti payback periodnya adalah 3 tahun 3 bulan. Next. Lalu kita masuk analisis aspek penggunaan IT dalam usaha. Next. Pada usaha OMA-SW Roti dan Snack ini menggunakan teknologi dalam memasarkan produknya, yang dibuktikan dengan pembukaan order melalui media sosial seperti Instagram dan WhatsApp. Selain itu, usaha juga selalu mengupdate data berupa gambar dan video mengenai produknya di media sosial. Teknologi ini sangat bermanfaat bagi usaha dan juga pembeli, karena dengan teknologi ini, semua informasi mengenai produk dapat ditangkap dengan mudah oleh konsumen. Bagi perusahaan, teknologi ini berperan penting dalam meningkatkan penjualan dan pemasaran. Menurut fungsinya, usaha OMA-SW menggunakan teknologi berupa ATM, yang dimana ini adalah sistem teknologi informasi yang dirancang untuk melakukan tugas-tugas khusus. Menurut fungsi yang kedua, menggunakan komputer dan alat sejenis, di mana ini adalah sistem teknologi informasi yang dapat digunakan untuk melakukan berbagai aktivitas yang bersifat umum, seperti pencatatan keuangan. Selain itu, usaha OMA-SW juga menggunakan teknologi berdasar departemen dalam perusahaan bisnis. Dan teknologi informasinya dibedakan atas sistem informasi akuntansi, sistem informasi pemasaran, sistem informasi produksi, dan lain sebagainya. Next. Nah, teknologi yang sudah digunakan oleh OMA-SW itu berfungsi sebagai yang pertama fungsi operasional, yang membuat struktur organisasi menjadi lebih ramping dan mudah saat pembagian tugas. Lalu yang kedua ada fungsi monitoring dan kontrol, yang mempermudah untuk menilai kerja dilakukan sesuai peraturan atau tidak. Yang ketiga ada fungsi planning dan decision yang mempermudah OMA-SW dalam menyusun rencana kerja, seperti bagaimana cara membuat produk baru. Lalu yang keempat ada fungsi communication yang berfungsi sebagai komunikasi antara perusahaan dengan konsumen dan tenaga kerja penolong. Dengan adanya teknologi itu mempermudah usaha OMA-SW dalam menjalankan bisnisnya. Kemudian ini berbentuk kemudahan dalam kegiatan komunikasi, pencatatan, hingga transaksi, sehingga efisien dalam penggunaan waktu dan tenaganya. Next. Lalu kita masuki analisis ketujuh, yaitu analisis industri dan persaingan. Next. Pada usaha Roti dan Snack pada OMA-SW ini, aspek lingkungannya ada aspek internal, eksternal. Lingkungan eksternal itu sama dengan perusahaan lain, di mana ada faktor ekonomi, sosial, teknologi, dan demografi yang membentuk atau memengaruhi usaha ini berjalan. Secara faktor ekonomi, perusahaan ini menggunakan sistem modal. Selain digunakan untuk membuat produk, juga digunakan untuk melakukan pemasaran produk. Hal ini guna menjalankan usaha secara bersaing di tengah banyaknya usaha yang sama. Secara faktor sosial, OMA-SW itu pemiliknya yakin akan produk yang dijual ini mampu bersaing secara sehat di masyarakat di tengah peminatan terhadap snack dan roti di Semarang yang cukup tinggi. Secara teknologi, OMA-SW mampu memanfaatkan teknologi dengan baik untuk mempromosikan produknya yang dibuktikan dengan bertambahnya pengikut akun Instagram setiap bulannya. Secara faktor demografis, usaha OMA-SW Roti dan Snack yang terletak di ibu kota Jawa Tengah itu tentu memiliki populasi penduduk yang besar dan menjadi pusat tempat wisata. Hal ini dimanfaatkan dengan baik
oleh perusahaan Oma Iswi untuk menciptakan peluang usaha roti dan snack untuk acara-acara besar maupun menjadi oleh-oleh ketika berpergian ke maupun dari Semarang. Next. Lalu faktor kunci sukses yang dimiliki Oma Iswi ini sendiri itu memiliki kemampuan inovasi produk yang dapat dilihat dari menu produk yang ditawarkan Oma Iswi semakin beragam. Bahkan yang tadinya hanya berfokus pada roti basah, kemudian merambah ke snack seperti risol mayo. Pemilik pun mengatakan bahwa beliau berencana untuk mengeluarkan produk pai buah setelah ini. Selain itu, faktor kunci sukses yang dimiliki Oma Iswi lainnya adalah jaringan yang kuat, yaitu jaringan dengan pelanggan dan calon pelanggan yang dibuktikan dengan followers Instagram resmi Oma Iswi Roti dan Snack serta pelanggan-pelanggan yang ada di sekitar lokasi usaha yang kemudian melakukan promosi lewat word of mouth terkait produk. Kunci sukses yang ketiga yaitu citra bisnis yang baik. Itu karena Oma Iswi memiliki pelayanan yang baik karena menyediakan kontak yang bisa dihubungi untuk bertanya-tanya terkait produksi, sekaligus melakukan pre-order yang direspon dengan cepat dan tepat. Next. Kemudian aspek yang ke-8 yaitu analisis aspek internal dan eksternal. Next. Ada faktor lingkungan internal yang mempengaruhi Oma Iswi, yaitu yang pertama faktor pemasaran. Oma Iswi ini menggunakan metode pemasaran media sosial dan pemasaran tradisional dengan memberi tekstur produk pada usaha-usaha terdekat. Yang kedua ada faktor manajemen produksi dan operasi. Di mana ketika memproduksi suatu produk, Oma Iswi melakukan manajemen terhadap tenaga kerja agar produk selalu dalam pengawasan. Yang ketiga ada faktor sumber daya, yaitu menggunakan bahan dan alat berkualitas untuk menciptakan produk dengan kualitas yang bersaing di pasaran. Dan yang keempat ada faktor keuangan. Walaupun usaha Oma Iswi ini tergolong usaha keluarga, namun usaha ini membagi kas usaha dengan uang pribadi. Namun sangat disayangkan usaha ini belum melakukan pencatatan akuntansi secara baik dan terperinci, sehingga keuntungan tidak bisa dilihat dengan jelas setiap bulannya. Next. Kemudian ada faktor lingkungan eksternal. Yang pertama ada faktor ekonomi. Perekonomian negara sedang dalam pemulihan dari pandemi COVID-19 dan ini memberi sinyal baik demi keberlangsungan usaha Oma Iswi. Lalu faktor sosial usaha itu ada budaya yang suka membawa buah tangan serta berpergian, lalu membeli produk kue kering untuk hari raya seperti Idul Fitri dan Natal, menciptakan peluang usaha bagi Oma Iswi. Lalu yang ketiga ada faktor teknologi. Itu dengan adanya media sosial dan jasa pesan antar ojek online yang dapat dimanfaatkan Oma Iswi untuk dapat lebih menjangkau pasar dan memudahkan distribusi. Lalu yang keempat ada faktor hukum. Ada banyak perundang-undangan yang mengatur keberlangsungan usaha seperti Oma Iswi. Salah satunya ada UU nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM yang akan menjaga usaha itu kontrak atau berjalan sesuai semestinya. Yang kelima ada faktor lingkungan. Itu seperti cuaca, iklim, dan lain sebagainya itu tidak mempengaruhi usaha Oma Iswi. Next. Lalu ada analisis SWOT dari usaha Oma Iswi. S atau strength-nya itu yaitu kualitas produknya terjaga. Lalu yang kedua beragam jenis kue kering dan snack yang ditawarkan. Yang ketiga itu dilakukannya berbagai inovasi produk. Lalu weakness atau kelemahannya itu harga sedikit mahal karena menggunakan bahan berkualitas. Lain kedua, ready stock hanya untuk produk tertentu. Yang ketiga, belum mampu mengambil pesanan dalam jumlah yang besar karena hanya dilakukan seorangan. Lalu untuk opportunity atau peluangnya, ada media sosial yang bisa digunakan untuk memasarkan produk. Lalu budaya Indonesia di mana kue kering itu dijadikan sebagai oleh-oleh maupun suguhan untuk hari raya. Lalu threat atau ancamannya itu
adalah dari usaha sejenis yang sedikit demi sedikit memasuki pasar, dan itu membuat pelanggan loyal Oma SW bisa beralih ke pesaing. Next. Lalu analisis yang terakhir adalah analisis risiko. Next. Oma SW Roti dan Snack ini memiliki risiko bisnis dinamis, di mana kemajuan teknologi semakin berkembang pesat. Nah, faktor eksternal berupa teknologi ini membantu mempermudah usaha baru yang sejenis berjalan dengan cepat. Lalu kemudian faktor internalnya, apabila usaha tidak terus mengupdate dan mengupgrade produk dan cara pemasarannya di media sosial, maka hal ini menjadi ancaman usaha Oma SW. Selain faktor itu tadi, ada risiko berupa perubahan permintaan. Ada banyak varian rasa dan bentuk roti dan snack yang sudah beredar di pasaran. Apabila Oma SW tidak dapat menyesuaikan dengan tren produk baru, akan menyulitkan usaha untuk tetap eksis di pasaran. Lalu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan terus mengikuti perkembangan zaman, baik secara teknologi ketika memasarkan produk hingga terus melakukan perkembangan dalam produk barunya. Dengan terus mengupdate dan mengupgrade produk dan cara pemasaran, maka usaha ini akan tetap eksis. Next. Lalu perhitungan risiko bisnis Oma SW itu dari aspek keuangannya, Oma SW sudah memiliki pembukuan sederhana, tetapi belum dilakukan akuntansi secara rinci dan juga belum ada penerapan analisis rasio dan laporan keuangan yang terperinci. Lalu dari aspek potensi pasar, Oma SW menghadapi risiko permintaan. Dari biasa, usaha mampu memenuhi permintaan produk. Tapi apabila ada pesanan dalam jumlah besar maupun masuki momen-momen tertentu, usaha perlu bekerja ekstra untuk memenuhi permintaan. Dan bisa saja Oma SW ini karena skalanya ini belum mampu menjangkau pasar yang lebih luas lagi, sehingga bisa saja melewatkan pasar yang potensial. Next. Setelah berbagai analisis tadi, kita memasuki kesimpulan dan solusi. Next. Kesimpulan yang kami dapatkan dari melakukan analisis usaha Oma SW Roti dan Snack dari aspek manajemen secara umum serta risiko-risiko yang mungkin muncul, kami menyimpulkan bahwa usaha Oma SW Roti dan Snack adalah bisnis yang layak untuk dijalankan. Hal yang mendasari kesimpulan kami adalah sebagai berikut. Yang pertama, pelaksanaan produksi dan operasional Oma SW ini tidak pernah mengalami kelebihan maupun kekurangan stok dan selalu mampu memenuhi pesanan tanpa ada kendala dalam proses produksi sampai distribusi. Kemudian bisnis juga tidak pernah kekurangan karyawan dengan skalanya saat ini, karena dibantu dengan anak dari keponakan dari owner. Lain kedua, Oma SW Roti dan Snack selalu menjaga dan memastikan kualitas produknya itu selalu baik, serta menawarkan produk baru secara berkala sehingga dapat bersaing. Lain ketiga, keadaan keuangan Oma SW itu baik, walaupun belum melakukan penjurnalan secara terperinci, tetapi juga bisa dilihat dari analisis rasio tadi, itu usaha itu layak. Karena investasi atau modal awal berasal dari pemilik tanpa ada keterlibatan utang dengan perbankan. Yang keempat, adanya akun Instagram resmi Oma SW Roti dan Snack berisi postingan produk yang digunakan untuk melakukan pemasaran sehingga usaha mengikuti perkembangan zaman. Next. Solusi yang kami berikan agar usaha dapat terus berkembang dan meraih lebih banyak keuntungan itu, yang pertama ada perbaikan pencatatan laporan keuangan yang dapat dilakukan secara lebih terperinci, dapat dilakukan secara manual atau menggunakan Excel. Lalu owner juga dapat memanfaatkan aplikasi smartphone seperti buku kos dan buku warung untuk membantu pembukuannya. Dan apabila nanti skala bisnis menjadi lebih besar, Oma SW dapat menggunakan software keuangan yang lebih kompleks. Yang kedua, meningkatkan promosi dengan Instagram Ads untuk menjangkau target pasar penduduk usia remaja dan dewasa. Dan
pemilik dapat belajar sendiri untuk mengoperasikan Instagram Ads atau dapat mempekerjakan pekerja untuk memegang akun Instagram dan melakukan ads ini. Next. Yang ketiga, mempekerjakan karyawan tetap, karena mungkin di masa depan usaha ingin melakukan pembesaran skala bisnis agar dapat menerima pesanan yang lebih banyak. Lalu yang keempat, ada memanfaatkan marketplace atau e-commerce seperti GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood agar dapat menjangkau pelanggan yang lebih luas dan juga dapat lebih memudahkan dalam melakukan distribusi dan pemesanan. Next. Sekian analisis usaha